Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita ucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudahkah kita merenung, mengapa ada begitu banyak kasus ijazah palsu di negeri ini, namun hanya sedikit yang benar-benar terungkap ke permukaan? Pernahkah terpikir, apa jadinya jika seseorang yang kita hormati sebagai akademisi ternyata menyimpan rahasia gelap selama puluhan tahun? Kisah ini akan membuka mata kita bahwa kadang kejujuran datang dari mereka yang selama ini kita anggap hanya diam. Profesor Dr. Iskandar Taufik sudah pensiun 5 tahun yang lalu. Sehari-hari ia hanya terlihat duduk di taman kampus atau membaca koran di perpustakaan. Ia dikenal sebagai dosen paling tenang dan berwibawa. Namun belakangan, namanya muncul di layar televisi, disebut sebagai saksi kunci dalam kasus dugaan ijazah palsu mantan pejabat terkenal, Mulyono. Mulyono, sosok yang pernah menjabat sebagai kepala lembaga negara, sedang berada di ujung tanduk. Wartawan menyerbu rumahnya, menggali masa lalunya, dan menemukan bahwa ijazah sarjana yang ia gunakan saat mendaftar sebagai pejabat ternyata mencurigakan. Tapi, setiap kali bukti diajukan, satu nama selalu hadir sebagai pembela diam-diam, Iskandar. Ia adalah dosen pembimbing skripsi Mulyono, yang menandatangani lembar pengesahan skripsi yang kini jadi pusat perhatian. Iskandar selama ini menolak bicara kepada media. Bahkan ketika reporter berdiri di depan rumahnya, ia hanya menjawab pendek, "Saya tidak punya komentar. Maaf." Di ruang kerja kecilnya yang dipenuhi buku-buku tua, Iskandar duduk termenung. Ia membuka map hijau lusuh dari masa lalu. Di dalamnya ada skripsi Mulyono, lengkap dengan lembar pengesahan dan tanda tangannya sendiri. Tangannya gemetar saat menyentuh halaman itu. Malam itu, sang istri, Bu Siti, melihat suaminya duduk lama di depan jendela. "Mas, kenapa kamu kelihatan berat sekali?" tanyanya pelan. Iskandar hanya menghela napas. "Dulu, aku berpikir cukup jadi dosen yang baik. Tapi sekarang, aku sadar, aku pernah melakukan kesalahan yang mungkin membuat sistem jadi rusak." Bu Siti menatapnya khawatir. "Ini tentang Mulyono." Iskandar mengangguk pelan. "Aku tahu ijazah itu tidak layak disahkan. Tapi aku tetap menandatanganinya, karena dia memohon, karena dia datang dengan amplop tebal, karena aku lemah." Di televisi, berita soal ijazah Mulyono makin panas. Nama Iskandar mulai disebut-sebut sebagai tokoh kunci. Media menyorot semua sisi hidupnya. Ada yang menyebutnya pengecut. Ada pula yang menduga dia bagian dari skandal itu. Namun, Iskandar tahu, waktunya untuk bicara akan datang. Dan saat itu tiba, ia harus memilih, tetap diam demi nama baik, atau bicara demi menyelamatkan dunia pendidikan dari kebohongan yang sudah terlalu lama bersarang. Iskandar akhirnya menerima surat dari Komisi Etik Universitas. Surat itu resmi, dengan kop kampus yang sudah sangat dikenalnya sejak puluhan tahun lalu. Ia menatap tulisan itu lama sekali sebelum akhirnya berkata lirih, "Ini saatnya." Di ruang sidang rektorat, suasana sangat sunyi. Beberapa guru besar hadir sebagai anggota panel etik. Beberapa staf akademik mencatat jalannya sidang. Kamera media dilarang masuk, namun berita tentang sidang ini sudah tersebar luas. Ketua komisi, Profesor Mahfudz, membuka pembicaraan. "Profesor Iskandar, kami memanggil Anda untuk dimintai klarifikasi atas dugaan keterlibatan Anda dalam legalisasi ijazah milik Mulyono. Apakah Anda siap memberikan pernyataan?" Iskandar menarik napas dalam-dalam. "Saya siap." Ia menatap seluruh panel dengan mata jernih. "Saya akan jujur, bukan untuk membersihkan nama saya, tapi karena saya sudah terlalu lama membawa beban ini." Suara ruangan masih hening, hanya bunyi pena di atas kertas terdengar. "Saya kenal Mulyono sejak ia kuliah tahun 1999. Ia mahasiswa yang cerdas, tapi juga banyak terlibat di kegiatan luar kampus. Ia jarang hadir bimbingan. Bahkan skripsinya pun tak pernah selesai secara layak. Tapi suatu hari, ia datang ke rumah saya, membawa berkas skripsi setebal 100 halaman dan sebuah amplop." Iskandar menghentikan kalimatnya sejenak. Ia menatap tangannya sendiri, seolah melihat kembali masa lalu. Dia bilang, "Saya butuh tanda tangan Bapak. Saya tidak bisa lulus tanpa itu. Tolong bantu saya." Saya tolak waktu itu.
Tapi dia kembali 2 minggu kemudian. Ia menangis, bilang ini menyangkut masa depan hidupnya. Panel komisi tetap diam. Hanya tatapan mereka yang terasa makin menekan. Iskandar melanjutkan, "Saya tahu itu salah. Tapi saya juga tahu, saat itu sistem pengawasan sangat longgar. Tak ada yang akan mengecek kebenaran isinya. Saya, akhirnya menandatangani lembar pengesahan itu. Saya dibayar. Saya terima uangnya." Salah satu anggota komisi, Bu Dewi, angkat bicara, "Kenapa Anda memilih untuk berbicara sekarang, setelah 20 tahun?" Iskandar menatap langsung ke arah Bu Dewi. "Karena saya tidak tahan lagi. Karena saya sadar, jika saya terus diam, saya adalah bagian dari penyakit itu. Saya tidak ingin meninggalkan dunia ini dengan membawa kebohongan. Saya ingin mati dengan hati yang lebih ringan." Beberapa anggota komisi menunduk. Ada yang mencatat, ada yang termenung. Profesor Mahfudz akhirnya berkata, "Baik, Profesor Iskandar, kami akan menelaah pengakuan Anda dan menyusun rekomendasi untuk rektorat. Terima kasih atas keberanian Anda." Iskandar berdiri pelan, mengangguk hormat, lalu melangkah keluar dari ruangan dengan langkah lambat namun mantap. Di luar gedung, langit mendung. Tapi di hatinya, ada satu hal yang terasa baru, kejujuran yang akhirnya terucap. Beberapa hari setelah sidang etik, nama Iskandar kembali jadi sorotan. Tapi kali ini, bukan hanya media yang sibuk memberitakan, melainkan juga para mahasiswa. Di forum-forum diskusi daring, mereka memperdebatkan langkah Iskandar. Ada yang mencibir, tapi tak sedikit pula yang menghormatinya. Sementara itu, Iskandar tetap menjalani harinya seperti biasa. Ia kembali duduk di taman fakultas, tempat favoritnya sejak dahulu. Hujan kecil turun sore itu. Rintik-rintik air jatuh di atas kertas koran yang digenggamnya. Seorang mahasiswa muda menghampirinya. Ia mengenakan jaket alma mater. Wajahnya sedikit gugup. "Profesor, maaf, saya mengganggu. Boleh saya duduk sebentar?" Iskandar tersenyum tipis. "Silakan. Kau mahasiswa mana?" "Fisip, semester 5, Profesor, nama saya Damar." Damar duduk dan memandang lurus ke depan. "Saya ikut mendengar pengakuan Bapak. Saya terinspirasi." Iskandar hanya mengangguk. "Saya pikir, dosen yang jujur itu hanya ada dalam buku. Tapi saya lihat Bapak benar-benar memilih jalan sulit. Saya juga ingin jadi dosen suatu hari nanti. Tapi dunia kampus kadang bikin takut, penuh kepalsuan." Iskandar menoleh pelan. "Kebenaran itu memang mahal, Nak. Tapi kalau tidak ada yang mau membayar harganya, sistem ini akan terus tumbuh dalam kebohongan." Damar terdiam. Hujan masih turun, tapi tidak deras. Angin membawa aroma tanah basah ke sekitar taman. "Terima kasih, Profesor, karena telah berani bicara." Iskandar mengangguk pelan. Matanya menerawang jauh. "Saya tidak tahu akan kemana langkah ini berakhir. Tapi kalau satu saja mahasiswa seperti kamu terinspirasi, itu cukup bagi saya." Saat Damar pergi, Iskandar tetap duduk sendiri. Ia tahu hari-hari ke depan akan berat. Ada kemungkinan ia akan dicopot dari gelar kehormatan, mungkin juga dicaci oleh sebagian rekan sejawat. Tapi di lubuk hatinya, ia sudah memilih berdiri di sisi yang benar. Beberapa hari setelah itu, sebuah berita mengejutkan muncul di media daring kampus. Komisi Etik memutuskan tidak memberikan sanksi akademik kepada Iskandar atas dasar pengakuan jujur dan bukti kontribusinya selama bertahun-tahun di dunia pendidikan. Namun bukan itu yang paling mengejutkan. Di hari yang sama, Iskandar menerima sepucuk surat dengan stempel lembaga negara. Surat itu berwarna emas pucat, dengan ukiran lambang burung Garuda di sudut kanan atas. Isinya singkat tapi membuatnya membeku. "Dengan hormat, kami mengundang Bapak Profesor Dr. Iskandar Taufik untuk menerima penghargaan kebangsaan atas kejujuran akademik dan integritas ilmiah sebagai teladan bagi generasi penerus bangsa." Tangannya gemetar saat membacanya. Matanya basah. Ia tak percaya, langkah kecil yang ia pikir hanya untuk menebus dosa lama, justru kini dianggap sebagai cahaya di tengah kelamnya dunia pendidikan. Hari itu langit Jakarta begitu cerah.
Gedung tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memantulkan cahaya matahari yang hangat ke halaman tempat para tamu kehormatan mulai berdatangan. Di antara mereka, sosok Iskandar berdiri dengan setelan jas abu-abu tua, wajahnya tenang, tapi matanya menyiratkan kerendahan hati yang dalam. Ia ditemani oleh salah satu sahabat lamanya, Profesor Yanuar. "Kau akhirnya diundang juga ke ruangan yang dulu hanya kita lewati dari kejauhan," bisik Yanuar sambil tersenyum. Iskandar tertawa lirih. "Dulu aku kira, jalan ke sini hanya bisa ditempuh oleh mereka yang pandai bersandiwara. Tapi mungkin Allah masih memberiku kesempatan menebus kesalahan." Ya. Di dalam aula megah, para undangan sudah duduk. Panggung utama dihiasi dengan bendera merah putih dan logo lambang negara. Suasana sangat hikmat. Satu persatu nama dipanggil untuk menerima penghargaan atas dedikasi di bidang pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan. Ketika nama Iskandar dipanggil, seisi ruangan memberi tepuk tangan yang berbeda. Tidak meriah, tapi dalam. Beberapa bahkan berdiri, sebagai bentuk penghormatan. Ia melangkah pelan menuju podium. Menteri Pendidikan, seorang perempuan berwajah tegas tapi bersahabat, menyambutnya dengan hangat. "Profesor Iskandar Taufik, atas keberanian Anda mengakui kebenaran di tengah badai, atas kejujuran yang langka di masa ini, dan atas dedikasi Anda membentuk karakter bangsa melalui dunia akademik, kami dengan bangga menyerahkan penghargaan ini." Sebuah medali kecil namun indah digantungkan di lehernya. Lalu ia menerima piagam yang terbingkai kayu jati. Iskandar berdiri tegak di depan mimbar. Tapi ia tidak memberi pidato panjang. Ia hanya mengucapkan kalimat singkat. "Terima kasih. Saya tidak merasa layak menerima ini. Saya hanya melakukan hal yang seharusnya dilakukan siapapun di posisi saya. Semoga ini bukan akhir, tapi awal dari kesadaran kolektif." Tepuk tangan kembali menggema. Setelah acara selesai, banyak tamu yang menghampirinya. Wartawan, dosen muda, bahkan pejabat kementerian. Tapi di antara semua itu, Iskandar hanya menyimpan satu momen paling berarti. Seorang anak perempuan usia belasan tahun menghampirinya diam-diam, mengenakan seragam putih biru. "Om, saya mau bilang, terima kasih karena Om jujur. Guru saya cerita soal Om di kelas. Saya juga mau jujur kalau besar nanti." Iskandar terdiam, lalu berjongkok agar sejajar dengan matanya. "Jangan tunggu besar untuk jujur, Nak. Jujurlah dari sekarang. Karena bangsa ini hanya bisa besar kalau anak-anak seusiamu memulai dari sekarang." Anak itu mengangguk, lalu berlari pergi. Di saat itulah, Iskandar tahu, penghargaan terbesar bukanlah medali di dadanya. Tapi ketika kejujuran bisa diwariskan, walau hanya lewat satu pengakuan yang sederhana. Sepulang dari acara penghargaan, langkah Iskandar kembali membawanya ke kampus, tempat semua cerita ini bermula. Namun kali ini, suasananya berbeda. Beberapa dosen yang dulu enggan menyapanya, kini memberi anggukan hormat. Bahkan ada yang menjabat tangannya dengan tulus. Di ruang dosen, ia disambut oleh Bu Rina, dosen muda yang selama ini sering memperhatikannya dari jauh. "Selamat, Profesor, saya tahu, jalan yang Bapak tempuh tidak mudah. Tapi ini membuktikan satu hal, integritas masih punya tempat di dunia ini." Iskandar tersenyum. "Saya hanya menyalakan lilin kecil di ruangan gelap, Rina. Mudah-mudahan, orang lain juga mau menyalakan lilin mereka sendiri." Beberapa hari kemudian, kampus mulai riuh oleh rencana reformasi internal. Dekan fakultas memanggil Iskandar untuk diminta menjadi penasihat etik baru. Jabatan yang dulu hanya jadi simbol, kini dihidupkan kembali dengan serius. "Pak Iskandar, kami ingin menjadikan pengalaman Bapak sebagai pijakan pembaruan. Kita tak bisa terus membiarkan kasus seperti Mulyono terjadi lagi. Kami butuh integritas, bukan hanya aturan." Iskandar mengangguk pelan. "Saya bersedia. Tapi izinkan saya mulai bukan dari ruang dosen, melainkan dari ruang kuliah. Biarkan saya bicara langsung pada mahasiswa." Hari Jumat siang, aula fakultas dipenuhi oleh ratusan mahasiswa. Iskandar berdiri di depan mimbar, mengenakan batik sederhana. Tidak ada sorotan kamera, tidak ada mikrofon canggih. Hanya suara tenangnya yang mengalir ke telinga mereka. "Saudara-saudara, ijazah itu hanya kertas.
Gelar itu hanya gelar. Tapi kejujuran itu adalah napas seorang intelektual. Jangan pernah bangga jadi sarjana jika kalian lulus dengan kebohongan. Lebih baik kalian gagal, tapi jujur. Satu ruangan sunyi. Tak ada yang berani bersuara. Di antara barisan mahasiswa, terlihat Damar, mahasiswa yang dulu duduk bersamanya di taman hujan, menunduk sambil menggenggam buku catatan. Iskandar mengangkat pandangannya. Kita tidak bisa memperbaiki semua sistem di negeri ini. Tapi kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Mulai hari ini, kalian adalah penjaga terakhir dari kejujuran ilmu. Tepuk tangan meledak. Bukan karena pidato yang indah, tapi karena hati mereka tergetar. Sejak hari itu, kuliah Iskandar menjadi yang paling padat peminat. Mahasiswa datang bukan karena ingin nilai bagus, tapi ingin belajar menjadi manusia yang jujur. Dan dari ruang-ruang kecil itulah, perubahan mulai tumbuh. Beberapa bulan berlalu sejak Iskandar menerima penghargaan dan kembali mengajar secara aktif. Namanya kini kerap disebut dalam diskusi publik, bukan karena sensasi, tetapi karena keteguhannya. Beberapa media menyebutnya penjaga gerbang akademik, sementara mahasiswa-mahasiswa baru mulai mengenalnya bukan dari foto di koridor kampus, tapi dari kisah nyata yang mengalir di antara meja-meja kantin. Namun, di balik penghormatan itu, Iskandar tetap hidup sederhana. Ia masih naik motor tua menuju kampus, masih duduk di warung teh di sudut taman, dan masih menulis catatan kecil di buku saku lusuh yang selalu ia bawa. Suatu sore, ia menerima sepucuk surat beramplop coklat. Pengirimnya bukan dari kementerian atau media, tapi dari salah satu perguruan tinggi swasta di Jawa Timur. Isinya singkat. Dengan hormat, kami mengundang Profesor Iskandar untuk memberikan kuliah umum bertema Kejujuran Ilmu dan Masa Depan Bangsa sebagai bagian dari orientasi mahasiswa baru. Kehadiran Bapak akan menjadi inspirasi bagi generasi awal kami. Iskandar membaca surat itu dalam diam. Matanya berhenti pada satu kalimat di bagian bawah. Sebagai tambahan, kampus kami kini menamai gedung perkuliahan utama kami dengan nama Gedung Profesor Iskandar Taufik sebagai bentuk penghargaan terhadap keteladanan akademik. Tangannya gemetar ringan. Ia menutup surat itu pelan, lalu mendongak menatap langit senja dari jendela ruang dosen. Tak ada air mata, tak ada senyum lebar. Hanya satu bisikan lirih yang meluncur dari bibirnya. Ya Allah, aku pernah menjadi bagian dari kebohongan, tapi Engkau mengizinkan namaku menjadi penanda kejujuran. Saat itulah Damar mengetuk pintu dan masuk. Pak, boleh saya bicara sebentar? Iskandar mengangguk. Damar duduk di seberangnya dengan gugup. Saya sudah putuskan, Pak. Saya tidak jadi ikut program gelar cepat ke luar negeri. Saya mau ambil jalan panjang, jalur riset. Mungkin tidak prestisius, tapi saya ingin jadi ilmuwan yang jujur. Iskandar menatapnya dalam-dalam. Itulah arti sesungguhnya dari gelar. Bukan seberapa cepat kau meraihnya, tapi seberapa dalam kau menjalaninya. Damar menunduk. Terima kasih, Pak. Karena Bapak, saya yakin bahwa kejujuran itu tidak akan pernah sia-sia. Iskandar tersenyum, lalu menepuk bahu mahasiswa itu. Mungkin namaku akan pudar di zaman kalian nanti. Tapi semoga prinsipnya tetap hidup. Karena bangsa ini butuh lebih banyak Damar daripada sekadar profesor. Senja mulai turun. Cahaya jingga menyelinap di antara kisi-kisi jendela, memantulkan siluet seorang guru tua dan murid muda yang sedang menjaga bara kecil di tengah malam zaman. Pagi itu, Iskandar baru saja selesai menyapu halaman kecil di rumahnya. Udara masih sejuk, suara burung-burung bersahutan. Ia hidup sederhana, tak pernah bermimpi menjadi sosok yang dielu-elukan. Baginya, hari yang tenang, kopi hitam tanpa gula, dan buku tua sudah cukup membuat hidup terasa lengkap. Namun ketenangan pagi itu terusik oleh suara sepeda motor tukang pos yang berhenti di depan pagar. Pak Iskandar Taufik? Tanya sang pengantar sambil mengulurkan sebuah amplop putih tebal yang disegel rapi. Iskandar mengangguk pelan, menerima surat itu dengan dahi berkerut. Tak ada pengirim di sampulnya, hanya logo berbentuk Garuda kecil yang tercetak di sudut kanan. Dengan hati-hati, ia membukanya. Di dalamnya, selembar undangan istimewa dengan tinta emas. Dengan hormat,
Kami mengundang Profesor Iskandar Taufik untuk menerima penghargaan kebangsaan atas keteladanan kejujuran akademik dari Dewan Kehormatan Nasional. Penganugerahan ini akan diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia dalam upacara kenegaraan di Istana Merdeka. Iskandar menahan napas. Matanya bergetar, membaca ulang kalimat itu. Ia tak pernah menyangka, keputusan untuk mengakui kebenaran yang dulu sangat pahit, kini membawanya ke tempat yang tak pernah ia bayangkan. Sore harinya, ketika kabar itu tersebar, rumah kecilnya dipenuhi wartawan, tetangga, dan beberapa mahasiswa. Tapi Iskandar hanya duduk tenang di kursi rotan, mengenakan kemeja putih lusuh. "Saya tidak merasa layak," katanya kepada seorang reporter yang bertanya soal perasaannya. "Tapi bukankah Bapak telah membuktikan bahwa kejujuran masih hidup?" sang wartawan membalas. Iskandar tersenyum lemah. "Saya hanya satu dari banyak orang yang memilih untuk tidak diam. Barangkali, jika lebih banyak yang bersuara, bangsa ini akan benar-benar berubah." Malam sebelum hari penganugerahan, Iskandar berdiri di depan cermin. Ia melihat dirinya sendiri, rambut yang telah memutih, keriput di wajah, dan mata yang sudah kehilangan kilau muda. Tapi di dalam sana, ia melihat seorang pria yang tidak lagi takut pada kebenaran. Di atas meja kecil di sampingnya, tergenggam erat amplop putih yang mengubah jalan hidupnya. Bukan karena gelarnya, bukan karena penghargaannya, tapi karena ia memilih jujur, ketika kebanyakan orang memilih diam. Dan pada pagi upacara itu, di Istana Merdeka, saat namanya dipanggil dan seluruh hadirin berdiri memberi tepuk tangan panjang, Profesor Iskandar Taufik melangkah dengan tenang, mengenakan jas hitam sederhana, membawa satu pesan yang melekat di hatinya. Bahwa dalam dunia yang penuh dusta, satu suara jujur saja cukup untuk mengguncang tembok kebohongan yang paling kokoh.